Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, teman-teman Askrida Masjid Al-Barakah, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin Allah. Yang namanya manusia itu makhluk unik, bukan hanya fisik tapi juga jiwa atau batin. Kita diajarkan dan dianjurkan supaya pandai membina hubungan. Semester lalu sudah kita singgung tentang muamalah, kan? Artinya interaksi. Ada muamalah maliyah menyangkut harta, ada muamalah insaniyah, hubungan sosial. Jadi bagaimana kita bersosialisasi. Nah, seringkali lantaran tidak siap, ya zahir dan batinnya, terjadilah konflik ya. Alhamdulillah yang konflik sesuai berita di Sulawesi sudah tuntas ya dah. Alhamdulillah ya. Kayaknya itu menjadi pelajaran bagi kita ini. Apalagi detik-detik tensi naik berapa derajat nanti mulai Januari. Ya kalau cuaca betul sudah musim hujan. Benar ya dah. Sampai Februari ini tensi makin apa tuh? Mana Mas Rizal nih? Katanya Bawaslu. Kalau saya sih mikir-mikir sih. Oh. Mikir-mikir. Ya, itu karena kita antara sama Muslim, antara sesama karyawan Askrida, antara sesama jamaah Barakah. Benar ya? Islam agama terbaik, selalu ada solusi. Islam mengajarkan apa? Antisipasi. Sebelum kejadian, hindari potensi-potensi timbulnya konflik antar manusia ini. Atau dalam rumah tangga antar suami dan istri. Harus pandai itu mengeliminir, netralisir susah lah menihilkan. Benar ya? Karena setiap orang kan ada lebih ada kurang. Ya berupayalah mengeliminir potensi-potensi yang menyebabkan kita menjadi bermusuhan. Apalagi musuh kita yang paling ulung itu cuma satu, setan. Bener kan? Setan. Bukan siapa-siapa kok. Kadang-kadang lupa, cuma gara-gara hobi beda klub sampai sekarang musuh bebuyutan. Yang persib mau kesini lewat jalan tol dia baik. Kalau pakai Ini kayaknya penggemar dalam semua. aja. Kita contoh, olahraga ya biasa. Baik, jadi jamaah sekalian, berupayalah membina hubungan yang baik sebelum terjadi konflik. Walaupun nggak bisa dinihilkan, dieliminir lah, dikurangi orang. Ya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, yanfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat bagi manusia, itu yang pegang. Terus, siapakah orang yang paling mulia? Ahsanuhum khuluqan, yang paling mulia akhlaknya, bukan paling banyak salur keningnya. Benar? Oke, suaranya kurang ya? Kurang nih. Jangan keluar ya. Oh di dalam aja ya? Oh iya, ntar dianggap kampanye lagi. Iya, kamu kemarin udah tanda tangan. Mas nggak hadir ya? Kalau pakai kecil? Oh lebih bisa. bagus. Oke. Halo, ini? Oh iya. Ini Mas Herwan nggak naik dulu aja ke panggung bisikin saya kemarin itu. Bisikin. Bukan dijegal ya Pak Jun ya?
diingatkan gitu loh. Benar ya? Oke, Langga direspon dengan baik juga. Tenang aja Mbak kok. Seperti saya di mimbar kampanye kebaikan akhirat. Setuju nggak Mas? Ini kampanye campaign. Sama artinya dakwah, mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, ya dah. Mengajak sama-sama. Terkait bahasan tadi ya. Jadi jamaah sekalian, orang yang bermanfaat ya itulah orang yang terbaik. Orang yang berakhlak mulia itulah orang yang paling baik. Maka kalau ingin relatif membina hubungan baik, maka kedepankan akhlak mulia. Sebelum terjadi konflik, gak usah bicara dengan pihak lain, sama pasangan aja gitu. Sama pasangan gimana membina hubungan? Halo? Kayaknya hubungannya ngeri-ngeri sedap nih. Katanya pengen sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula kalau kita tidak mengalami, tapi ada kawan bahkan saudara yang sedang konflik itu, maka kita posisikan diri sebagai apa? Mediator, bukan provokator. Benar? Atau paling tidak radiator lah gitu. Yang lain investor apa fasilitator ini? Ventilator itu mah Komentator. apa? Komentator. Komentator. Nah itu cuma ngomong doang, turun ke lapangan gak pernah itu. Ya baik. Jadi jamaah sekalian, kedepankan akhlak mulia. Kita ambil contoh dari skup terkecil berumah tangga. Kan perlu nggak membina hubungan Bang? Perlu nggak? Oh, kalau nggak dikunciin kita ini. Benar ya? Ya, surah An-Nisa, surah keempat, ayatnya 19. Itu di tengah menjelang akhir. Surah 4 ayat 19. Ini bekal nih untuk manten lawas, manten anyar, terserah lah. Ada yang jomblo nggak sini? Buruan Mas, cari pasangan, gak ada batas pendaftaran. Bener ya? Iya. Segera. Ketemu? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada nggak kata-kata itu? Surah 4 ayat 19. Tengah menjelang akhir. Pergaulilah istrimu. Jadi binalah hubungan. Ya, bergaul, berinteraksi dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Gitu kan? Iya, betul. Pergaulilah dengan baik, bina hubungan dengan baik. Bila kamu mendapati sebuah kekurangan, maka bersabarlah. Pasangan dewe kok. Ya Mas? Masa lebih terus? Pasti ada kurangnya. Tapi ingat, ada kurangnya, nggak mungkin nggak ada lebihnya. Ya dah ya? Benar dari ini? Pasti ada lebihnya, suruh timbang badannya. Lebih dulu. Jadi sahabat, bisa jadi kamu tidak menyukai hal itu, padahal Allah bermaksud kebaikan yang banyak. Contoh, beruntunglah suami punya istri cerewet, tapi nggak bawel ya, beda ya? Cerewet, istri cerewet, umumnya suaminya apa? Rekeningnya gendut gitu. Iya, coba ya cek. Karena kalau nggak dicerewetin boros. Istrinya nyinggung aja. Itu contoh. Jadi nggak selamanya tuh dilihat sisi negatifnya, pasti ada positifnya. Nah, jadi artinya pahamilah manusia itu macam-macam karakternya. Ya sudah, matrikulasi aja, menyesuaikan diri, menghindari konflik lah. Masa lupa dulu waktu penjajakan cari pasangan, ada laki ada perempuan. Secara fisik udah beda, secara psikologis juga beda. Benar? Laki-laki umumnya kuat secara fisik, tapi lemah dari sisi batin. Sebaliknya wanita itu, secara fisik ya memang dia lemah, tapi secara batin dia kuat. Coba aja lihat, lagi hamil, gendong anak pertama, naik motor, Masya Allah, pegang handphone lagi. Sampai saya sendiri belok kanan. Memang begitu.
Jadi sekali jalan berbagai aktivitas dia bisa, kita umumnya laki-laki gak bisa. Benar? Benar gak? Bedanya lagi apa? Yaitu wanita ada liburnya, bulanan, melahirkan. Laki-laki boro-boro ada liburnya, on terus itu. Benar kan? On nggak mas? Nah, ada mas dapat bulan gitu? Nggak ada. Ya. Nah, dengan memahami struktur itu berarti kita menyiapkan bekal membina hubungan yang baik. Wanita lebih perasa. Coba aja dari sisi pekerjaan, mereka umumnya lebih cocok dalam hal merawat, mengatur, menghitung, lebih cerdas. Ini umum ya, bukan mutlak, umum. Supaya kita tahu. Karena ini bekal membina hubungan. Tapi istri juga harus tahu bahwa dalam rumah tangga masih surah Nisa lompat ayatnya 34. Ya. Ayat berapa itu? 34. Gak apa-apa ya, kayak nasihat perkawinan. Boleh mas? Dari ini boleh? Boleh dah ya? Iya. Nanti kalau udah masalah, mulai melo-melo gitu. Ya dah. Ya berjauhan, nah biarlah jauh di matu dake di hati. Marilah samu menggenggam hati. Kita rindu, samu-samu rindu di dalam mimpi batamu guys. Dari mana apa enggak? Apa deh? Sudah ketemu? Ya baik, dalam rumah tangga ada suami ada istri. Yang ditunjuk sebagai pemimpin siapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu yaitu suami pemimpin bagi istri. Oh, itu masalah kepemimpinan dalam rumah tangga, leadership. Jadi ditunjuk itu. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan. Dan karena dia menanggung beban memberi nafkah. Kewajiban nafkah dibebankan pada suami lu, Mas B. Kadang-kadang andelin istri, mentang-mentang istri gajinya lebih gede ya. Suaminya 10 koma, lewat tanggal 10 cepet koma ya. Itu ya Mas ya? Yes. Nah, nggak apa-apa, berdua itu konsolidasi koalisi, boleh nggak? Boleh, tapi utamanya suami yang nanggung. Terus disinggung lagi ciri istri soleha. Fasolihatu qonitatun, ada nggak? Istri ciri soleha apa? Menjaga diri, yang taat tuh pada perintah Allah, perintah suami menjaga diri karena Allah telah melindunginya. Nah baru di tengah, kalau sudah kejadian konflik nih, suami istri ya. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri yang kamu khawatirkan pembangkangan, nusuz, tahu nusuz ya? Membangkang atau membangkang? Membelot atau membelot nggak? Membangkang ya, nggak taat pada suami. Maka sebagai kepala rumah tangga, nah ini tips menyelesaikan konflik rumah tangga. Suami kepala rumah tangga, maka tahapan pertama faizuhunna, berilah nasihat itu, Mas, sebagai suami jangan didiemin. Suami membangkang, suami diem, kayaknya itu DKI itu di bawah kekuasaan istri. Takut aman. Ya Mas ya? Masih lihat takutnya? Saya. Ya, nama istri takut berarti istrinya serem gitu ya Mas ya. Nah, jadi bila ada kecenderungan pembangkangan, diperintah sholat nggak mau, nasihati, bikin kopi telat gimana? Bukan, pesen jam 8 pagi keluarnya jam 8 malam itu kopi gedek namanya. Hanya banyak suami lebih senang ngopi di kafe. Apalagi sekarang tren tuh di mana-mana gang jalan raya. Nah, lagi tren itu UMKM itu es teh manis. Benar ya? Macam-macam tuh namanya Bajun ya. Tapi belum saya dapat itu es teh manis, belum dapat es teh manis. Yang baru dapat es teh manis.
Ini istri diperintah suami baru bikin kopi aja ngaduknya berisik, kontak-kontak. Tuh kan, disajikan bleberan lagi. Pantas nggak dapet tips di bawah cangkir, benar? Makanya lebih senang ngopi di mana itu? Ngopi di mana? Nah, jadi kalau contoh istri yang ada kecenderungan pembangkangan, nasihati, Neng, jangan begitu dong sama berumah tangga sabaraha tahun deh. Masa KW 3? Harusnya apa? Ori. Ibarat bagian personalia tuh menegur karyawan tuh yang membangkang, sering bolos, kerja nggak sampai target, kasih SP nggak? SP 1 berapa bulan? Dari mana? Berapa bulan? 3 bulan? 6 bulan? Masa berlaku SP 1. Istri juga begitu. Nasihati. Kalau udah sadar selesai, cabut SP 1. Tapi kalau makin menunjak, naik SP berapa? SP 2. Apa? Wahjuruhunna fil madaji. Masih surah An-Nisa ayat 34 tadi. Pisahkan tempat tidur. Buat nggak? Buat nggak? Wah, sok tahu. Bisa ranjang. Oh iya, dia nggak pakai ranjang berarti tidur di tikar deh. Barengan juga. Makanya kalau istilah perkawinan, istri meninggal lalu ada adiknya, itu kan diambil adik iparnya tuh, jadi namanya turun ranjang. Kalau dinikahi kakaknya, naik ranjang. Bener ya? Makanya kalau orang Padang nggak ada istilah itu, ganti tikar, mana ada? Nah tidurnya di tikar nggak pakai ranjang. Dah baik. Jadi bisa ranjang supaya secara psikologis tuh dapat terapi. Nah rasain tuh hidup sendiri. Bener nggak? Yang cepat nyerah siapa? Yang ladies apa gentleman? Tapi umumnya kan saya bilang beda laki beda perempuan mas. Wanita mampu bertahan, laki-laki mana tahan. Benar? Tuh kan. Bisa ranjang baru 3 hari udah gelisah aja. Akhirnya ambil handphone di WA istrinya di kamar itu. Ada ranting, ada kayu. Aku jadi nothing bila without you. Mas gitu lah mas. Gak gitu ya. Tapi itu cara syar'i begitu. Ini kan terjadi konflik ini, pelurusannya. Kalau sadar udah selesai. Tapi kalau masih menunjak, SP 3. Wah mas udah mencepat dulu. 8-nya dulu nih, SP 3. Wah apa buat ribuhun, pukul mereka. Jadi syariat Islam memberi izin suami memukul istri pilihan terakhir, tapi ingat tata cara memukul. Tidak benar. Jangan berguru sama MMA, mixed martial arts. Jangan. Bisa anak orang smackdown. KDRT. Itu pilihan terakhir. Kalau bisa dihindari. Kalau juga dilakukan, nggak boleh bagian muka, bagian lain, dan tidak boleh sampai luka apalagi cacat. Nah, gitu. Ya mas kalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa jangan dilakukan. Seperti tadi mas bilang ya, udahlah. Kalau mau udah nggak cocok, udahlah lem biru lempar yang lama, tarik yang baru. Ikan cepat, ikan gabus, tambahin ikan lele, lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah tele. Motor kredit. Wah, berarti mahalnya belum lunas. Gitu ya. Nah itu contoh dalam berumah tangga. Nah, makanya hindari konflik. Begitupun ketika berinteraksi sama orang lain. Nah, sekarang kejadian ini. Bila mana antar kita suami istri atau antar teman, antar keluarga, maka berupayalah masing-masing
Karena kalau sudah terjadi konflik, udah nggak tegur-teguran, diam-diam, keep silent semua. Benar? Ingat Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Ada batas limitnya itu. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Oke lah dikasih itu pemahaman 3 hari, habis itu udah damai. Damai ya? Tapi dan curang lagi mas, berantem teman-temannya 2 hari nggak teguran langsung salaman, bilang udah habis ya tinggal sehari kita start ulang mulai dari nol kan ya. Itu extension namanya. Nggak boleh. Kalau yang dialami pihak lain, kita sebagai pihak yang ketiga, maka jadilah juru damai. Buka surah Al-Hujurat 49, ayo ayatnya 10. Sekarang ini ibaratnya terjadilah konflik antar 2 saudara kita, orang-orang beriman. Surah 49 ayat berapa? 10. Ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna ikhwatun. Ada ya? Semuanya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Bila ada saudara atau teman kita sedang konflik, disuruh apa? Islah, damai. Kalau masih pada kekeh tuh belajar tuh tetangga gitu ke kantor tuh di sudut kodim apa kodam? Di sudut ini kantor apa? Pak Jun tetangga sebelah rumah. Enggak, TNI. Kodam apa kodim? Yang suka bikin sholat id di jalanan itu kan? Nah itu kan lihat bagus, slogannya damai itu indah. Nah mas, tapi jangan dipakai waktu ada rahasia. Ada tulang itu, aduh, nggak bawa STNK langsung berbisik ke petugas, Pak damai itu bohong. Dan nyuap itu haram. Ini kan bayar tilang masuk kas negara, setuju nggak? Kalau bayar di tempat siapa yang enak? Nggak ada yang enak, semuanya nggak enak. Pelakunya tuh diancam, nyuap. Yang terima suap. Rasulullah bersabda, ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan menerima suap, finnar. Di mana itu? Neraka. Kecuali mak sama anak bayinya tuh memang dia tukang suap. Nyuapin dia dari bayi. Atau masih dia disuap sama istri ya? Pasti waktu ijab kabul doang deh itu. Lihat fotonya itu, suap-suapan. Sekarang lagi sakit. Aduh. Jadi orang beriman bersaudara. Bila mana ada yang konflik, damaikan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan malah menjadi provokator. Contoh, si A sama si B, kawan kita lagi konflik, tidak tegur-teguran, berjauhan, melengos, ketemu, buang muka ya? Istilah. Tidak buang muka ya? Muka bagus-bagus dibuang. Itu bahasa mana Pak Jun? Buang muka itu. Sampai terjebak di gang sempit itu balik badan. Saking ekstrem nggak boleh. Nah kita sebagai sisi pihak ketiga melihat 2 kawan kita konflik, kita disuruh islah tadi. Mendamaikan nggak? Damaikan. Bahkan ada hadis Nabi, laisa minal kadzib, tidak termasuk dusta. Nah dalam rangka mendamaikan 2 saudara ini yang sedang konflik. Maksudnya apa? Inisiatif kita supaya mereka damai. Datang kepada si A, bilang, A, kamu dicariin sama si B, dia kangen lama nggak ketemu kamu. Inisiatif siapa itu? Kita kan? Nah, kesempatan lain datanglah kepada si B, bilang, A itu teman baik kamu. Wah, kamu beruntung punya teman sebaik dia. Dia selalu mendukung kamu, memotivasi kamu. Inisiatif siapa itu? Akhirnya jadi damai ya? Jangan malah sebaliknya. A sama si B lagi konflik, kita datangin si B. Kenapa kamu sama si A? Wah, si A begini, begitu. Apa jawab kita? Emang dari dulu begitu. Berarti kita provokator ya?
Benar ya itu. Sebaliknya datang kepada si A komplain tentang si B, bilang sama kita, waduh si B ternyata merugikan saya. Jawab sama kita, emang baru tahu sekarang. Gak boleh seperti itu. Nah, maka untuk menghindari terjadinya konflik, baik kepada pasangan dalam rumah tangga maupun kepada orang umum, teman, kolega, siapalah terserah itu. Maka mulailah dari diri kita. Ketika berinteraksi, panggillah dengan panggilan yang menyenangkan, apalagi sama pasangan sendiri. Ya kan? Sekarang kembali lagi deh, mulai dari skup terkecil rumah tangga. Mau harmonis nggak? Mas, rumah tangganya mau harmonis nggak? Kalau bahasa kita tuh apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat apa? Ada yang sama, ada yang sama, terserah lah. Pokoknya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu istilah, bukan nama orang. Pingin rumah tangganya ada Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah, sama Mbak Rahmah itu. Diteriin Pak. Bukan nama orang. Kualitas rumah tangga itu. PTSA, pasangan terpadu satu atap. Woi, loh, karena ada pasangan tidak halal, nginep satu apartemen itu. Siapa itu? Nah, mulai dah. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta, biar saja orang mau bilang apa. Nah, itu apa itu? Apa yang begitu apa? Haram, nggak boleh. Nikah aja dulu, susah amat. Rukun nikah, apa namanya? Rukun nikah berapa? Udah nikah belum? Mau lagi? Nggak mau ngapalin rukun nikah maksudnya. Rukun nikah cuma 5 ya Mas Herwan. 1, adanya 2 mempelai, sama-sama muslim, cocok. Saksi. Itu ya. 2, adanya wali bagi mempelai wanita. Apa nggak sih? Jangan-jangan dulu nikah di mana nih? Jadi adanya wali bagi mempelai wanita. Wali mujibir bapak kandung, atau penggantinya lah kakak kandung, adik kandung, mama dan seterusnya. Kalau nggak ada juga ini wali hakim, petugas KUA. Benar? Ya. 3, mahar yang disepakati berdua sebatas kemampuan suami. Mbak dulu mintanya apa Mbak? Kalau standar sampai 2023 saya catat hasil survei ya, seperangkat alat sholat. Makanya jangan ngandelin hasil survei. Kasih dong yang lain. Seperangkat kitchen set itu Mas Herman. Seperangkat Itu rumah dengan isinya. Jadi mahar yang disepakati. Terus 4, 2 orang saksi yang adil. Benar? Adil itu bukan sekedar pejabat. Sekarang lagi tren nih, apalagi orang-orang yang punya kedudukan itu. Pokoknya public figure lah gitu. Kalau udah menikahkan anaknya atau dirinya, Masya Allah, minta saksi nggak tanggung-tanggung, komisaris, ketua DPP, misalnya gitu kan, ketua paguyuban, apalah gitu. Iya, akad nikahnya di lantai bawah masjid. Ada kan masjid biasa atas, di bawah disewakan. Waktu sholat tiba selesai acara itu nggak ada tuh sholat di atas, malah mojok di halaman itu ahli hisab. Oh ahli hisab? Iya, sidang isbat isap 1 batang lagi. Ngapain minta dia jadi saksi? Salah. Mendingan saudara sendiri, orang rendahan tapi rajin sholat. Setuju nggak Mas Rizal? Elektabilitas yang dikejar, ngapain? Kualitas, ketaatan, setuju nggak? Itu baru milih jadi saksi itu. Dulu Mas milih pasangan gimana? Kayaknya jaga undangan nih. Pakai fit and proper test nggak Mas? Enggak ya?
Lu Rasulullah ketika kita memilih itu pasangan, ada kriterianya. Suami memilih istri kan rumah tangga nih, tunkahul mar'atu li arba'in. Umumnya ada 4 ini. Wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki umumnya karena 4 sebab. Thomas tadi benar nasihat perkawinan, benar ya? Apa supaya tahu. 1, li jamaliha, karena kecantikannya. Manusiawi nggak? Ya walaupun kecantikan satu dan lain berbeda ya standarnya. Bukan karena kecantikannya. Yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Ya mungkin kan dia apa, asisten manager atau senior manager dan seterusnya lah. Gajinya USD apa ini? Mas, gajinya apa? Euro. Oh, ada yang real nggak? Saya lagi turun, ada yang bilang. Jadi karena kecantikan, karena harta. 3, walihasabiha, karena keturunannya. Oh, itu Mas ya? Iya, Mas mencari keturunan apa? Nah, darah biru, darah tinggi, berdarah rendah. Ya komisaris lah dia. Komisaris. Darah biru keracunan. Benar ya? Darah orang merah itu. Enggak umumnya begitu. Anak Benar direksi. ya? Ya anaknya siapa nih? Luar biasa. Itu terjadi loh. Yang keempat walidiniha, karena agamanya. Benar nggak? Cantik, kaya, benar, keturunan orang baik-baik, sama agamanya. Dari semua 4 kemungkinan, fazfar bidzatiddin. Nabi yang mengajarkan, menganjurkan, carilah wanita yang ingin dinikahi karena agamanya. Tariban yadaka, selamat kamu dari kebinasaan. Yang jelas sama-sama muslim. Terus apa dia? Taat. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Baik. Nah jadi kembali tadi, bila mana sudah dapat, kita berumah tangga nih. Rumah tangganya ingin sakinah, mawaddah, warahmah kan? Ya. Maka penuhi langkah-langkah syar'i. Banyak. Hari ini kita kutip 5 aja deh, supaya menghindari konflik berumah tangga. Kalau enggak itu terjadi tuh kayak kasus Subang itu. Mana Yosef itu? Mana Yosef? Iya bukan. Yang bunuh istri dan anaknya sendiri itu Amel. Dibantu sama si Mimin. Nah Danu jadi justice kolaborator kan? Orang 2 tahun baru terungkap. Lagi yang meres itu, aduh. Sekarang banyak tukang peres, tukang rendam, tukang pucak sama jembreng. Yang meres aja baru ketangkap ya. Yang jembrengnya belum itu, sama yang gosok belum. Nah itu mah cucian ya. Oh gitu. Dah kalau ingin rumah tangga terhindar dari konflik ini, kalaupun ada yang minim lah. Pertama, salinglah memanggil pasangan dengan panggilan yang menyenangkan. Surah Hujurat lagi ayat 11. Duh, tadi kan ayat 10. Kalau ada konflik orang lain suruh damaikan enggak? Sekarang ayat 11 di tengah itu. Atau dari awal. Kan kita nggak boleh mengolok-olok pihak lain. Benar? Ya. Bisa jadi yang kita olok-olok lebih baik dari kita loh. Itu di tengahnya. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Wala kan nggak boleh saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Maka kalau ingin rumah tangga kita relatif harmonis, berdualah berjanji itu. Gak usah di Jabal Rahmah sana kejauhan. Kadang-kadang jamaah umroh ikutan sih, bikin fakta integritas di Jabal Rahmah. Karena di sana katanya tempat dipertemukan Jabal. Oh, namanya itu Jabal Nur, diganti jadi Gunung Kasih Sayang. Pasti 14 Februari pada berkunjung, dia tahu nyoblos di sini sekarang. Lo kan nyoblos 14 Februari. Iya. Mas Erwan kayak apa? Ini kayaknya panitia bilik suara nih. Berarti seragamnya pink ya? Makanannya coklat, mencret. Sengaja diambil tanggal. Dan saling memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Coba itu menghindari konflik.
Rasulullah manggil istrinya Aisyah apa? Mas panggil istri apa? Ayo gimana? Siap. Tunggu manggil aja yang bim, ayam bim, lambat laun yang bim. Yang putri. Itu panggil. Begitu pula berkomunikasi sama orang lain, hormati dong. Wah ini senior nih bang, mas, pak, bu, om, tante. Benar nggak? Ya jangan sombong. Benar ya? Nggak boleh. Saling memanggil. 2, menghindari konflik berumah tangga. Saling menampakkan wajah ceria di hadapan pasangan. Tuh. Mas ceria di hadapan istri saya udah tahu tanggalnya. Istri juga senyum sama suami saya udah apa tanggalnya. Ya mbak ya? Mbak? Di Askrida pengkreditan tanggal berapa? Peron? 26. Ya habis itu udah, begitu saldo menyusut merengut. Ada lagi tanggal 15. Iya. Tanggal 15 ada lagi. Tampakkanlah wajah ceria di hadapan pasangan, karena Nabi bersabda, tabassuruka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu tergolong apa itu? Sedekah. Sedekah. Cuma itu kok dari konflik. Bisa juga diterapkan ketika berinteraksi, bersosialisasi dengan orang siapapun. Senyumlah mas, mbak. Apalagi frontliner itu, ketemu tuh nasabah, tamu. Senyum nggak? Senyum nggak? Senyumlah. Yang ketiga, saling memberi hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah. Niscaya kamu saling mencintai satu sama lain. Nah makanya menghindari konflik, salinglah memberi hadiah antar kolega, antar tetangga, apalagi antar saudara. Benar ya? Kirimin itu. Pak Jun sukanya apa? Seblak, kirimin. Seblak. Mas Herwan sukanya apa? Cilok, beliin. Da Imran apa? Rendang. Rendang. Rendang, ya bubur campion ya. Oh, udah. Itu saling memberi hadiah. Saya bukan kayak caleg janji doang, saya bawa hadiah, biasanya saya bagi, edarkan. Saya bukan pencitraan. Benar ya, karena ingin penerapan. Udah percuma dong ngajakin doang nggak mempraktekkan omdur itu namanya. Setuju nggak? Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah selesai. Oke? Nah ini saya bawa di tas, jangan kemana-mana. Ada iklannya. Baik. Jadi jamaah sekalian saling memberi hadiah. Tahadu tahabbu. Kata Nabi, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai, menghindari konflik. Kan di dalam surah Fussilat 41 ayat 34. Coba buka. Fussilat surah 41. Ayatnya berapa? 34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, beda. Beda nggak? Beda jauh, bukan beti, beda apa itu? Baju, beda jauh. Idfa' billati hiya ahsan. Ini kan penerapan kalau terjadi konflik, ada orang berbuat buruk sama kita. Tolaklah keburukan itu dengan apa? Billati hiya ahsan, yang lebih baik. Itu kirimin hadiah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga dengan adanya saling memberi hadiah, permusuhan itu mulai luntur sehingga berubah menjadi teman yang setia. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak usah sama orang lain, mas. Ini kan tanggal berapa nih? Hei, masih ada saldo kan? Alhamdulillah. Beli kredit belum? Kan tanggal berapa nih? 28. Udah habis di debit. Hah? Udah habis di debit. Aduh. Ya pulang kerja kalau nggak ada kesibukan, ajaklah istrinya keluar tuh makan di luar, kasih hadiah. Justru udah pindah saldonya sekarang. Iya, makan di luar Karena di kesini teras. istri. Kita yang minta.
Ya, kasih hadiah. Masa nggak tahu kegemaran pasangan dia Mas ya? Tahu nggak? Pantai balado itu, kapal lo kakak, ado dah, ado, dendeng bertoko, mantap nih. Ya baik, jadi itu ya, memberi hadiah, menolak keburukan orang dengan kebaikan, di antaranya memberi hadiah. Ini menyelesaikan konflik, benar ya? Dalam rumah tangga begitu pula dalam hubungan sama manusia. Sudah 3 kan? Ulang. Saling memanggil, saling menampakkan wajah ceria, saling memberi hadiah. Yang keempat, saling berempati satu sama lain. Empati merasakan apa yang dirasakan pasangan. Begitu pula dengan orang lain, berempati dulu. Kemarin ada contoh bagus, Ustadz kita yang terkenal lah, baik, saya sepakat. Beliau diundang ceramah di satu tempat yang notabene di tempat itu banyak beragama lain, non-muslim, bahkan mayoritas itu. Ada acara keagamaan mereka, terdengar itu di masjid, maka sejenak dihentikan kajian. Karena memang khusus mereka itu suka keluar suara lah, tata cara agama. Tanda penghormatan kan gitu, diam aja. Benar? Habis itu selesai, nah baru mulai. Enak gak Mas? Empati gak itu? Kalau agama udah selesai, lapung di nunggu surah apa itu? Gak bisa jawab, gak dapat hadiah, udah selesai. Surah Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agama. Itu pula surah Al-Baqarah ayat 256. 256 la ikraha tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kita muslim yang baik diajarkan bersosialisasi. Walaupun berbeda agama tetap manusia enggak? Hormati, hargai enggak? Apalagi butuh pertolongan kemanusiaan. Ditolong enggak Mas? Tolong enggak? Ada non muslim sakit malam-malam ketok-ketok rumah. Pak Haji tolongin saya dong, anterin bawa mobil ke rumah sakit. Anterin enggak? Anterin nggak? Istrinya dari jangan Mas kafir gitu. Gak boleh. Ini urusan kemanusiaan. Paham ya? Nah apalagi dalam berumah tangga, empatilah suami kepada istri, istri pada suami. Mbak, ini udah masuk musim hujan ini. Benar, makanya banyak undangan kan, mantenanya. Pas banget milihnya itu. Musim kampanye, musim hujan, wah mantap banget. Banjir apa? Banjir kampanye, banjir air itu. Nah maksudnya gini, tanda empati. Suami pulang kerja kehujanan, basah dong, basah nggak? Istrinya sambut apa sambit? Sambut apa sambit? Tanda empati sambut. Bukakan pintu, tawarkan itu. Siapa ya Mas? Ya. Mau minum nggak? Mau dong. Mau panas, mau dingin, atau sekalian panas dingin. Demam. Nggak apa-apa. Kan menggigil. Itu tanda empati. Suami pun demikian, musim hujan, istri repot, lagi hamil muda, anak pertama rewel, cucian numpuk. Kalau tanda empati bantuin ya turun tangan. Apalagi istrinya minta tolong, Mas tolongin saya dong. Kondisi lagi begini, tolong dong cucian. Masa dijawab, sorry bro, gak level kan? Itu suami macam apa itu? Itu suami TBC, tahu beres klub. Benar? Benar ya Mas ya? Lagi jenisnya modern, modal dengkul dan urat. Kalau empati suami pada istri, turun tangan. Kalau nggak sanggup, bawa cucian ke laundry, bayar itu. Setuju nggak? Setuju. Oh begitu Mas? Iya. Kayaknya ragu deh saya. Itu berempati satu sama lain. Ada saudara suami yang sakit, besuk nggak? Besuk nggak? Ada saudara istri menikah diundang, datang nggak? Tanda empati kan begitu. Orang tua datang, disambut nggak? Dijamu nggak? Tapi kadang-kadang pilih kasih. Orang tua kandung datang, sajiannya saleru Nusantara padat gitu, kan ada. Tapi giliran orang tua pasangan datang, mana tanda empatinya?
Sunyi senyap nyaris tak terdengar. Semuanya serba bening, sayur bening, minum bening. Mentang-mentang tinggal di Jati, Benih. mana empati? Terakhir 5, ini menghindari konflik, menuju rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Apa? Sediakan dong waktu khusus berdua, ya Mas ya. Perjanjian belum? Perjanjian belum? Tiap bulan atau 2 bulan sekali keluarlah. Atau kalau lagi bokeh dan lain sebagainya malas, udah di rumah. Ya kedua, masuk garasi kunci, siapkan selang, semprot-semprotan. Nggak percaya, 0%. Aisyah bilang dulu, kami pernah mandi berdua Rasulullah dalam satu wadah. Pernah mandi bareng? Halo? Kayaknya mulai kepikiran. juga. Mandi bareng siapa? Ini bagus. Mandi bareng sama pasangan sendiri. Benar nggak? Nah itu, bila perlu kalau ada uang kesempatan pergilah piknik keluar. Kalian suka hewan ya ke Taman Marga Satwa, Ragunan, naik busway tinggal di depannya itu. Tiketnya masih paling murah itu berapa? Kucing. Oh, ayo. Kalau naik kereta Bandung bus berapa? Udah naik. Udah mulai naik. Kan bertahap ya. Udah mulai naik. Itu bentar lagi udah normal kita. Ajak jalan-jalan itu. Sediakan waktu khusus berdua. Kemarin saya kutip itu tulisan di bak truk. Masa kalah sih? Ingat nggak Mas Rizal paling hafal itu? Di jalan memang harus hati-hati. Tapi yang di dalam hati ajak dong jalan-jalan. Itu. Masa gitu aja susah. Tuh kayak gitu sih. Paham ya? Nah itulah menghindari konflik. Jamaah sekalian berikutnya. Karena umum nih, kita suka lalai, lupa lengah. Akhirnya hubungan kita itu ya deadlock lah gitu, nggak bagus. Kenapa? Itu mulai dari ayat 12 lagi surah Al-Hujurat, masih surah 49. Ayat berapa sekarang? 12. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang beriman, hindarilah oleh kamu kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Maka jangan suka berprasangka. Lihat tetangga, minggu ini yang diboncinya 17, minggu besok 71. Emang kenapa kepo aja? Makanya gue tak ganti, enggak yang 17, itu istrinya yang 71, mertuanya. Pengen tahu aja. Ya Mas ya? Sudah, gak usah ngomongin itu. Sholat di masjid malah ngobrolin berjamaah. Si pulang gitu-gitu, awas tuh, ghibah itu. Wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Ini ghibah. Jangan ada di antara kamu menggunjing dan menggunjing ghibah. Kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu menyebut keburukan orang lain. Gimana mau bagus hubungan? Pasti konflik. Benar ya? Beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Yang ijazahnya lah, yang training lah, macam-macam lah. Waspadalah. Ada perumpamaan orang yang suka ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Diberi perumpamaan, suka nggak kamu makan daging bangkai saudara yang sudah mati? Tentu merasa jijik. Baik jamaah sekalian, jangan merasa sok paling mulia. Di sisi Allah semua sama. Ketika bicara di antara orang-orang beriman, keutamaannya itu takwa. Surah Hujurat 13. Benar? Benar nggak? Ayatnya kan 13. Di bagian tengah menjelang akhir itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Sudahlah. Kita saling menghargai, mengapresiasi, hormat menghormati. Insya Allah hubungan kita makin menjadi baik. Jagalah ini.
Bagi menjelang kondisi besok nanti, awas, jaga, jangan nambah-nambah masalah. Tuh, alhamdulillah sudah damai, tapi nggak tahu muncul lagi sekarang tuh di medsos itu yang nantang Allah itu, ya kan? Waspada, itu dibayar itu, nggak mungkin maunya dia itu. Dia tanya ahli gerak-gerik wajah, itu ada ketakutan tuh saya lihat. Di diri itu ada ketakutan, tunggu aja itu. Gak usah nantang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti. Kenapa dia mau juga? Pasti ada investornya. Paling tidak apa? Mengalihkan perhatian, bikin rusuh lagi di dunia maya. Si Maya kemana dia? Mana Maya? Waspadalah. Itu kan salah satu sarana menimbulkan konflik kan? Pak Jun, benar ya? Sudahlah, waspada. Biarin aja, delete aja, udah selesai. Jadi jamaah sekalian, inilah bahasan kita, muamalah insaniyah. Bagaimana membina hubungan supaya tidak terjadi konflik. Apalagi sekarang yang menjelang-jelang, harus hati-hati tuh konflik of interest ya. Dualisme atau apa nih? Benturan-benturan kepentingan. Mas Rizal udah cuti belum? Mau kemana? Saya jadi nggak perlu cuti. Ya sudah lah, mawas diri aja lah, jangan aji mumpung. Benar ya? Udah yang baik-baik aja. Udah baik ya mas kalian. Sisa waktu sebelum nanti saya bagikan kurma runtok dari Lydia ya. Jadi mana-mana yang pulang duluan salah sendiri. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak sabar mencicipi. Luar biasa. Ya baik, jadi jamaah sekalian, ini sekedar membantu mengingatkan, memotivasi urusan akhirat. Ya aplikasikan aja, tangkap aja sendiri sinyal-sinyal tadi. Kita orang beriman, suka kedamaian, benar kan? Waspada itu musuh kita yang pandai menipu setan. Dan terakhir saya tutup karena nggak ada yang tanya sih. Ya surah Fatir, surah 35 ayatnya 5. Surah 35 ayat berapa? 5. Dipanggil manusia tuh, ya Yuhannas. Siapa yang dipanggil tuh? Wahai manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah. Janji Allah? Kalau janji-janji yang ada di spanduk baliho itu gimana tuh? Nanti kita lihat aja, tunggu janjinya. Tapi janji Allah maha benar itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu tertipu dengan kemegahan, keindahan hidup di dunia dalam menjalani misi beribadah ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan pula siapa tuh? Setan yang pandai menipu, membuat kamu terpedaya dalam beribadah kepada Allah. Hati-hati, karena banyak tipu-tipu. Benar ya? Waspada. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Jangan lupa juga peduli pada saudara muslim kita itu, khususnya di Palestina. Benar ya? Al-Barqa sudah berapa miliar Pak Jun? Ember apa empire? Tanggung jawab. Ya, walaupun sedikit kirimlah tanda peduli pada saudara muslim. Ya, mudah-mudahan Allah memantikan kita dalam husnul khatimah, menghindarkan dari siksa kubur dan neraka serta dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan rumah tangga kita harmonis, hubungan kita di kantor, di rumah di lingkungan dan lain sebagainya juga harmonis. Yang jomblo dapat pasangan ya. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang kurang dicukupkan, yang galau ditenangkan. Yang sudah berpasangan semoga bertahan. Jawab pertama siapa? Bertahan dulu. Bertambah tanggung jawabnya. Bertambah tanggung jawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.